Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil riset kami di mata kuliah riset sumber daya manusia. Judul kita adalah pengaruh hubungan rekan kerja dan komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan di Suka Grill Cabang Mall Ciputra. Dosen pengampu Muhammad Abdul SE MM, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Kelompok 5 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Aurel Ramadan, Marta Yarlin, Diah Ningrum Maharani, dan Carmila Rizky. Materi presentasi yang pertama ada judul penelitian, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada rumusan masalah, dan yang keempat kajian pustaka, dan yang kelima ada kerangka konseptual, dan keenam ada metodologi penelitian. Terus ketujuh ada hasil penelitian, dan ke-8 kesimpulan dan rekomendasi keterbatasan. Dan ke-9 ada keterbatasan penelitian, dan 10 daftar pustaka. Latar belakang penelitian. Sumber daya manusia SDM merupakan aset strategis bagi organisasi karena berperan langsung dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan perusahaan jasa, khususnya sektor kuliner, sangat ditentukan oleh kualitas karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Salah satu indikator penting dalam pengelolaan SDM adalah kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor non-fisik, di antaranya hubungan rekan kerja dan komunikasi. Hubungan kerja yang harmonis menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan saling mendukung. Sedangkan komunikasi yang efektif meminimaliskan konflik dan kesalahpahaman pada usaha restoran seperti Suka Grill Cabang Mall Ciputra. Kerja tim dan komunikasi yang baik menjadi kunci kelancaran operasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan rekan kerja dan komunikasi mempengaruhi kepuasan kerja karyawan sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial di bidang SDM. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah hubungan dan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Yang kedua, apakah komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Yang ketiga, apakah hubungan rekan kerja dan komunikasi secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Dan yang keempat, kajian pustaka, penelitian relevan. 1. Penelitian oleh Rifki Aprilian, Misna Arini, Tutik Yuliana, 2024. Studi ini berjudul Pengaruh Komunikasi Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Auto 2000 MT, Haryono, Balikpapan, Aprilian et al. 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Auto 2000 MT, Haryono, Balikpapan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja variabel lingkungan kerja, yaitu X3 berpengaruh terhadap variabel kepuasan kerja Y. Karyawan pada Auto 2000 MT, Haryono, Balikpapan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, masih
kajian pustaka, penelitian relevan. Yang kedua, penelitian oleh Seteguh, Rimansyah, dan Novalia 2023. Studi ini berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepuasan kerja dengan menggunakan pendekatan kuantitatif populasi. Dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil dan non-PNS. Namun sampel dibatasi hanya pada pegawai negeri sipil. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain dan teori dasar yang menyatakan bahwa keterbukaan dalam pertukaran informasi dan ide berkontribusi pada terciptanya iklim kerja yang positif, komunikasi yang efektif, memfasilitasi koordinasi, dan minimalisir konflik interpersonal yang merupakan kebutuhan sosial dasar karyawan. Dan yang ketiga, penelitian oleh Makira Syakir, Sandi Kurniawan, Amar Sani, dan Ali Murdahani Enggonda 2022. Penelitian ini mengkaji pengaruh stres kerja, komunikasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Prima Karya Mungil Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Temuan ini secara implit menvalidasi bahwa komunikasi kerja X2 merupakan variabel independen yang kuat, yang mampu mempengaruhi outcome penting di perusahaan. Dalam model penelitian ini, komunikasi kerja X2 diduga mempengaruhi kepuasan kerja variabel Y, yang kemudian seperti ditunjukkan studi ini akan mempengaruhi prestasi kerja. Selanjutnya, yang keempat, penelitian oleh Kavya Mahardika, Muhammad Priyadi, Hermin Endarnanto 2025. Penelitian ini mengkaji pengaruh motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan usaha kuliner di Purwakerto. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan usaha kuliner di Purwakerto. Oleh karena itu, pemilik dan pengelola usaha kuliner perlu secara konsisten memperkuat ketiga aspek tersebut melalui berbagai upaya seperti penerapan sistem penghargaan, penciptaan lingkungan kerja yang nyaman, serta perlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang kelima, penelitian oleh Ignatius Sony Kurniawan dan Herlin Lela Neni 2021. Penelitian ini mengkaji mempengaruhi dukungan rekan kerja terhadap OCB dengan kepuasan kerja sebagai pemidasi pada karyawan Grace Jogja Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan rekan kerja variabel X1 berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepuasan kerja variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis diterima dukungan rekan kerja variabel X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Selanjutnya ada di sini yang kelima ada kerangka konseptual. Rekan kerja variabel X1, rekan kerja adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai posisi sederajat untuk bekerja sama dan mendukung setiap pekerjaan yang diberikan. Yang kedua, komunikasi variabel X2. Proses penyimpanan suatu pesan dalam bentuk lambing
bermakna sebagai pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan, dan sebagai panduan yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain, baik secara langsung, secara tatap muka, maupun tidak langsung. Yang ketiga ada variabel kepuasan kerja, Y. Kepuasan kerja merupakan suatu efektivitas atau respon emosion, em, emosional terhadap berbagai faktor pekerjaan, perasaan karyawan tentang menyenangkan atau tidaknya suatu pekerjaan. Selanjutnya, masih dengan kerangka konseptual. Satu, variabel independen bebas. Variabel apa sih itu? Variabel independen bebas. Variabel independen adalah faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab perubahan atau yang memiliki pengaruh terhadap variabel terkait. Dalam penelitian ini terhadap dua variabel independen utama yaitu yang diuji yaitu hubungan rekan kerja variabel X1 dan komunikasi variabel X2. Yang kedua, variabel dependen terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari perubahan variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja itu untuk menggunakan variabel Y1. Karyawan di Sukagrill cabang Mall Ciputra. Yang ketiga ada hubungan simultan. Hubungan simultan mengacu pada pengaruh yang diberikan oleh variabel hubungan rekan kerja variabel X1 dan komunikasi variabel X2 secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja variabel Y1 secara teoritis. Kedua variabel ini tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan memperkuat dalam membentuk iklim organisasi komunikasi yang baik. Variabel X2 adalah persyarat untuk memelihara hubungan rekan kerja yang harmonis. Variabel X1 dan sebaliknya, hubungan baik mempermudah aliran komunikasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta Yarlin dengan NIM 64231257. Pendekatan kuantitatif. Pengumpulan dan menganalisis data numerik untuk menguji hipotesis, mengukur variabel dan menghasilkan hasil yang dapat digenerasikan bersifat sistematif dan objektif. Desain survei digunakan untuk mengumpulkan data secara berstandar dari populasi yang lebih besar melalui instrumen kuesioner. Ide untuk memecahkan masalah isu skala besar, skala pengukuran atau skala Likert, pemanfaatan skala psikometrik atau 5 poin untuk mengukur sikap, opini, atau presensi responden terhadap isu objek. Variabel penelitian. Independen X, hubungan rekan kerja dan komunikasi. Dependen Y, kepuasan kerja. Uji asumsi klasik. Meliputi uji normalitas, multikolinialitas, heterodisitas atau autokorelasi, penting untuk memastikan model regresi linear berganda yang bersifat OLS tidak biasa, konsisten, dan efisien. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen atau hubungan rekan kerja dan komunikasi secara parsial dan simultan terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan kerja. Pengujian hipotesis. Uji T menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen. Uji F menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen. R mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.
Populasi sampel fokus pada karyawan Sukagrill cabang Malciputra sebagai populasi dan target sampel. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner elektronik atau Google Form dan diuji validitas serta reliabilitas dilakukan para peneliti. Selanjutnya, jenis penelitian kuantitatif. Definisi fokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis dan mengukur variabel. Karakteristik bersifat deduktif, sistematis, dan objektif, menjawab pertanyaan apa dan berapa dari suatu performa. Desain penelitian atau survei. Definisi mengumpulkan data secara sistematis dari sampel populasi melalui instrumen terstruktur. Tujuan mengukur sikap opini atau responsi responden terhadap variabel penelitian. Instrumen kuesioner dengan skala pengukuran seperti skala Likert, misalnya 5 poin dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Pendekatan analisis atau statistik. Pra-analisis data atau uji validitas dan reliabilitas memastikan akurasi dan konsisten instrumen atau kuesioner. Uji asumsi klasik. Persyaratan statistik. Untuk regresi linear berganda atau OLS, pengujian hipotesis regresi linear berganda menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji T parsial. Mengukur signifikat pengaruh individu setiap variabel dependen. Uji F simultan. Mengukur signifikat pengaruh keseluruhan variabel independen. Koefisiensi determinasi R. Mengukur populasi variasi variabel dependen dijelaskan oleh metode. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian seluruh karyawan Sukagrill cabang Malciputra sekitar 33 orang dan sampel penelitian yaitu teknik sampling, sampel jenuh, jumlah responden 32 responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data, kuesioner Google Form, wawancara tidak terstruktur, observasi langsung, studi dokumentasi. Variabel penelitian, independen X, hubungan rekan kerja X1 dan X2 komunikasi, dependen Y, kepuasan kerja. Skala pengukuran, skala Likert 1 sampai 5 sangat tidak setuju dan sangat setuju. Uji instrumen, validitas memastikan instrumen mengukur teks konstruktur yang disetujui. Reliabilitas menjamin konsistensi stabilitas pengukuran. Selanjutnya, teknik analisis data. Uji kualitas data instrumen. Pengujian memastikan bahwa instrumen penelitian seperti kuesioner memiliki kualitas data yang valid dan reliabilitas menghasilkan temuan yang akurat. Uji validitas. Mengukur ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, metode produk, momen atau valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Uji reliabilitas, mengukur konsistensi instrumen dalam memberikan hasil yang sama pada pengukuran berulang, yaitu metode Alpha-Coren-Bates. Uji asumsi klasik, regresi linear, serangkaian persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda berbasis OLS untuk menjamin metode yang tidak biasa, konsisten, dan memiliki estimasi yang tepat. Normalitas menguji apakah data residual berdistribusi normal. Multikorelalitas menguji ada atau tidaknya korelasi kuat antara variabel independen dan dalam model regresi. Heterodisitas menguji apakah terdapat ketidaksamaan variasi dari residual pada semua pengalaman. Pengujian hipotesis regresi.
Metode statistik untuk menentukan signifikat berpengaruh variabel independen bebas terdapat variabel dependen yaitu terkait dalam beberapa regresi linear. Uji T parsial. Pengujian signifikat pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terdapat variabel dependen. Uji F simultan menguji signifikat pengaruh seluruh variabel independen secara bersama terhadap variabel dependen. Koefisiensi determinasi R mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam kurung daya prediksi model. Selanjutnya, analisis regresi. Teknik statistik untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara variabel atau mengidentifikasi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. 1. Regresi linear sederhana. Menguji pengaruh satu variabel bebas independen terhadap satu variabel terkait dependen. Tujuan memprediksi nilai variabel terkait dan menyelidiki hubungan kuasal antara variabel. Contoh X, Y, rekan kerja, kepuasan kerja. Uji signifikat uji T digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terkait. 2. Regresi linear berganda menguji pengaruh dua lebih variabel bebas independen secara bersama terhadap satu variabel terkait dependen. Tujuan menentukan kontribusi relatif setiap variabel bebas dan memprediksikan nilai variabel terkait secara simultan. Contoh X1, X2, terus Y, rekan kerja dan komunikasi terhadap kepuasan kerja. Uji signifikat uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Koefisiensi determinasi R mengetahui seberapa besar populasi variabel-variabel terkait yang dijelaskan oleh variabel bebas. Berikutnya merupakan hasil penelitian. Di sini adalah hasil uji validitas dari variabel X1 yaitu rekan kerja, di mana seluruh item memiliki nilai R hitung lebih besar dari R table, maka dinyatakan valid. Kemudian berikutnya adalah hasil uji validitas dari variabel X2 yaitu komunikasi, di mana seluruh item memiliki nilai R hitung lebih besar dari R table, maka dinyatakan valid. Dan yang ketiga merupakan hasil uji validitas dari variabel Y yaitu kepuasan kerja, di mana seluruh item memiliki nilai R hitung lebih besar dari R table, maka dinyatakan valid. Berdasarkan pada tabel 4.5 menunjukkan terdapat 3 variabel yang menjadi bahan penelitian. Dari ketiga variabel yang diteliti memiliki 10 item pernyataan, kecuali pada variabel rekan kerja X1 terdapat 8 item pernyataan. Dari masing-masing item pernyataan pada setiap variabel independen memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R table, maka datanya dinyatakan valid. Berikutnya merupakan uji reliabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh, variabel rekan kerja, komunikasi, dan kepuasan kerja memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,70. Berdasarkan hal tersebut, maka datanya dinyatakan reliable. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70. Berdasarkan tabel 4.10 di atas, menunjukkan bahwa pada pengujian ini dilakukan secara variabel bukan secara item pernyataan. Pada setiap variabel yang dapat dilihat hasilnya adalah nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,70, maka dapat dikatakan reliable. Berikutnya merupakan hasil pengujian normalitas. Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan
nilai SIMSIC adalah 0,200. Dapat dikatakan bahwa nilai SIMSIC lebih besar daripada 0,05 dan data yang diperoleh dari penelitian ini berdistribusi normal. Berikutnya merupakan hasil pengujian multikolonialitas. Uji berdasarkan hasil tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai FIF pada variabel rekan kerja X1 adalah 1,060 dan nilai FIF pada variabel komunikasi X2 adalah 1,060. Lalu pada variabel rekan kerja X1 memiliki nilai tolerance 0,943 dan variabel komunikasi X2 memiliki nilai tolerance 0,943. Berdasarkan hasil data tersebut, nilai FIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, sehingga tidak terjadi multikolonialitas. Pada hasil pengujian heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa pengujian ini menggunakan metode uji Gleiser, yang nilainya dilihat dari T-SIG pada variabel rekan kerja X1 dan komunikasi X2 memiliki nilai SIG lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan data tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian autokorelasi berdasarkan tabel DW diperoleh DL sama dengan 1,2437 dan nilai DU sama dengan 1,6505 dan nilai DW dihitung adalah 1,778. Nilai DW berkisar 0 sampai 4, di mana nilai 2 menunjukkan tidak ada korelasi. Nilai kurang dari 2 mengindikasikan autokorelasi positif dan nilai lebih dari 2 mengindikasikan autokorelasi negatif. Maka dapat dikatakan penelitian ini tidak menunjukkan autokorelasi yang bermasalah. Tabel ini merupakan hasil pengujian dari regresi linier sederhana yaitu rekan kerja X1. Penjelasan dari pengujian regresi linier sederhana persamaan umum Y sama dengan 16047,596 plus 0,060x. Hasil output nilai konstanta 16047,596, nilai koefisien 0,060. Yang pertama, intercept konstanta. Angka konstan dari understandardized coefficient dalam penelitian ini nilainya sebesar 16047,596. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada rekan kerja atau X1, maka nilai kekuatan kerja adalah sebesar 16047,596. Dan yang kedua, koefisien bernilai 0,060. Angka koefisien regresi bernilai 0,60. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat rekan kerja, maka kepuasan kerja akan meningkat sebesar 6%. Berikutnya merupakan tabel pengujian regresi linier sederhana dari variabel X2 yaitu komunikasi. Selanjutnya, hasil penelitian pengujian regresi linier sederhana. Untuk persamaan umumnya, Y sama dengan 1453,409 plus 0,132x. Hasil outputnya, A mendapatkan konstanta yaitu 14653,409. Untuk B, koefisien itu 0,132. Untuk interpresentasi hasilnya, yang A 14653,409, angka konstanta dari understandardized koefisien dalam penelitian ini nilainya sebesar 14653,409. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada komunikasi X2, maka nilai kepuasan kerja atau Y adalah sebesar 14653,409. Yang kedua, untuk koefisien B, yaitu 0,132. Angka koefisien regresi bernilai 0,132 ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat komunikasi X2, maka kepuasan kerja Y-nya akan meningkat sebesar 13,2%. Selanjutnya ada hasil penelitian untuk hasil uji regresi linear berganda. Di sini ada variabel X1, X2 dan juga konstan. Untuk variabel X1 yaitu rekan kerja dan X2-nya komunikasi. Untuk koefisien B, rekan kerja itu ada di 23, standar errornya ada di 246. Untuk variabel
X2 yaitu komunikasi, koefisien B-nya ada di 128, lalu untuk standar errornya ada di 206. Selanjutnya ada hasil uji regresi linear berganda. Pada tabel yang di atas, tadi menunjukkan bahwa koefisien B merupakan bentuk sebuah persamaan regresi yang dapat dihasilkan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 1436,069 plus 0,023 X1 plus 0,128 X2 plus A. Dari persamaan di atas, maka dapat dijadikan acuan untuk diinterpresentasikan sebagai berikut. Untuk A, koefisien konstanta sebesar 1436,069, artinya jika variabel diabaikan X1, X2 sama dengan 0, maka nilai variabel kepuasan kerja tetap ada konstan sebesar 1436,069. Yang B, koefisien rekan kerja sebesar 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa rekan kerja atau X1 mempunyai arah koefisien regresi yang berarti X1 sebesar satuan, maka akan meningkatkan kepuasan kerja. Yang C, koefisien komunikasi sebesar 0,128. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi atau X2 mempunyai arah koefisien regresi yang berarti X2 sebesar satuan, maka akan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, hasil penelitian pada pengujian uji T. Untuk variabel rekan kerja atau X1, T hitungnya sebesar 95, lalu SIG-nya 925, keterangannya tidak signifikan. Untuk variabel X2 atau komunikasi, untuk T hitungnya senilai 621, lalu SIG-nya 539. Untuk keterangannya tidak signifikan. Nilai T hitung pada variabel rekan kerja adalah 0,095 dengan SIG 0,925, dan nilai T hitung pada variabel komunikasi adalah 0,621 dengan SIG 0,539. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai SIG pada kedua variabel menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel rekan kerja dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Berikutnya ada tabel untuk hasil pengujian uji F. Untuk F hitungnya ada di 224, yaitu menunjukkan tidak signifikan, lalu F SIG-nya menunjukkan angka di 801, itu menunjukkan hasil yang tidak signifikan juga. Karena nilai SIG 0,801, yaitu lebih dari 0,05, maka HO diterima dan H1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan rekan kerja dan komunikasi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di Sukagirl cabang Mall Ciputra, Jakarta Barat. Selanjutnya ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Kesimpulannya, temuan kunci dari analisis pengaruh hubungan rekan kerja dan komunikasi terhadap kepuasan karyawan. Yang pertama itu ada hubungan rekan kerja yang positif. Dukungan rekan kerja yang positif secara signifikan meningkatkan motivasi dan kreativitas karyawan. Hubungan yang harmonis menciptakan lingkungan yang positif, dapat mengurangi tekanan dan juga bisa meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif dan juga kepuasan. Komunikasi internal, eksternal, interpersonal dari organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Interaksi yang jelas dan terbuka bisa menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Selanjutnya yang terakhir, ada lingkungan kerja dan juga kenyamanan. Hubungan rekan kerja yang baik, komunikasi yang efektif adalah lingkungan kerja yang nyaman. Ini secara langsung mendukung kesejahteraan dan produktivitas karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, yang pertama ada kontribusi simultan, yaitu hubungan dari rekan kerja dan juga komunikasi. Komunikasi interpersonal dan lingkungan kerja berhubungan kuat terhadap kinerja secara simultan. Job crafting, lingkungan kerja, dan keterlibatan kerja berdampak signifikan. Selanjutnya, peningkatan kinerjanya, motivasi dan juga kompensasi karyawan. Kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.
kontribusinya sekitar 56,3%. Lalu selanjutnya mendorong kuantitas tanggung jawab, kerjasama, dan juga inisiatif karyawan. Yang terakhir ada lingkungan kerja yang harmonis dan efektivitas komunikasi. Lingkungan kondusif dan komunikasi efektif esensial untuk kinerja yang optimal. Untuk memperjelas instruksi, tanggung jawab, dan juga bisa meningkatkan motivasi. Selanjutnya untuk saran, yang pertama rekomendasi untuk manajemen, yaitu bisa meningkatkan saluran komunikasi yang lebih terbuka. Yang kedua mendorong kolaborasi tim, selanjutnya menyediakan pelatihan pengembangan soft skill, lalu yang terakhir bisa mengakui dan menghargai kontribusi karyawan. Saran yang kedua untuk karyawan dan dalam membangun lingkungan kerja. Yang pertama, lebih proaktif dalam komunikasi yang efektif, bisa menunjukkan sikap positif dan juga saling mendukung. Selanjutnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan tim. Lalu yang terakhir bisa memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya untuk arah penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama bisa mengkaji dampak jangka panjang dari interferensi komunikasi. Yang kedua, menjelajahi peran kepemimpinan dalam memfasilitasi hubungan. Yang ketiga, bisa menganalisis perbedaan budaya dalam dinamika hubungan kerja. Lalu yang keempat dan yang terakhir, bisa memasukkan faktor demografi dalam analisis kepuasan kerja. Selanjutnya kita akan bahas keterbatasan dalam penelitian yang kami teliti. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil dan generalisasi temuan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Sukagrill, cabang Mall Ciputra, Jakarta Barat, sehingga karakteristik organisasi, budaya kerja, serta sistem manajerial yang berlaku di cabang tersebut belum tentu mempresentasikan kondisi di cabang Sukagrill lainnya, atau di restoran dengan jenis usaha yang serupa. Yang kedua, untuk jumlah sampel yang digunakan relatif terbatas, yaitu hanya 32 responden yang seluruhnya merupakan karyawan di satu cabang. Meskipun metode sampling jenuh telah digunakan untuk memastikan seluruh populasi terlibat, ukuran sampel yang kecil dapat membatasi kekuatan statistik penelitian serta bisa mengurangi kemampuan model untuk menangkap variasi perilaku dan persepsi karyawan yang lebih beragam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sebaiknya diinterpretasikan sebagai temuan yang kontekstual yang mencerminkan kondisi spesifik di lokasi penelitian. Yang ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel independen, yaitu hubungan rekan kerja dan juga komunikasi. Sebagai faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, dalam kenyataannya, kepuasan kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel lainnya, seperti kompensasi, lingkungan kerja, beban kerja, serta gaya kepemimpinan. Keterbatasan jumlah variabel ini menyebabkan model penelitian belum sepenuhnya mampu untuk komplementasikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan kerja secara menyeluruh. Yang keempat, pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan inferensial, yang cenderung mengukur hubungan antar variabel secara numerik tanpa menggali makna dan pengalaman subjektif karyawan secara mendalam. Metode ini membatasi pemahaman peneliti terhadap dinamika sosial, emosional, dan juga kultural yang mungkin terjadi di lingkungan kerja untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian di masa mendatang disarankan mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar dapat menangkap dimensi empiris sekaligus imperatif dari fenomena kepuasan kerja dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut. Dan yang terakhir, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dari berbagai sumber seperti jurnal dan juga buku.